Halo Mas Bos, jumpa lagi. Nah, di video kali ini saya lagi ada di jalan tol ya. Jadi saya mau berbagi tentang gimana caranya sih berkendara dengan aman, nyaman dan pokoknya tuh apa ya? Enggak ugal-ugalan, pokoknya tuh bikin apa ya, pengendaranya tuh bikin santai gitu. Nah, jadi ada faktor-faktor yang teman-teman ini sebenarnya sepele, tapi seringkali teman-teman itu apa ya, lalai, yaitu satu dari human error, kedua dari faktor kendaraannya sendiri gitu kan. Nah, kali ini itu saya mau ngebahas kita di jalan tol gimana yang kita berkendara yang aman lah, aman, nyaman. Oke, langsung. Nah, buat teman-teman sebelum kita lanjut, teman-teman bisa klik tombol like dan subscribe-nya dan tombol loncengnya. Jika teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya, teman-teman bisa komen di bawah sini. Oke, lanjut. Terima kasih teman-teman yang sudah klik tombol subscribe-nya. Satu subscribe itu sangat berarti buatku dan itu kebahagiaan buatku. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Langsung aja. Nah, kali ini kan saya lagi berkendara di tol ya. Banyak teman-teman yang berkendara di tol itu satu ya, seringkali itu dia apa ya, melalai apa ya, pokoknya tuh sering banget dia kalau misalnya lagi kosong begini kita boleh ngebut, kita boleh pacu 120, 140. Nah, ini saya lagi berada di 140 soalnya kondisinya lagi kosong nih teman-teman. Jadi saya tuh nggak kalau misalnya kondisi lagi kosong kayak gini emang biasa saya ngebut begini soalnya jaga jaraknya aman gitu. Kalau teman-teman biasanya kan kalau misalnya lagi kondisi mudik padat atau lagi musim liburan itu kan banyak sekali orang-orang lain tuh kalau misalnya kayak mobil-mobil gede, kalau mobil Fortuner, Pajero dan mobil Alphard yang lain atau mobil yang cc-nya gede gitu kan, kayak ya pokoknya mobil-mobil sport kayak gitulah. Seringkali mereka tuh kenceng banget. Nah, dia tuh padahal tuh lagi padat-padatnya. Padahal kalau misalnya kenceng banget kayak gitu kan, kita itu kan ini perhatikan teman-teman ya. Kalau kita jaga jaraknya itu nggak aman, maksudnya jaga jaraknya terlalu pendek gitu. Kalau misalnya depannya kita ngerem dadak, kita nggak, walaupun kita remnya pakem apapun, tetap kita akan oleng, hilang keseimbangannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kondisi jalannya lagi rame-rame banget, itu jangan pacu dengan kecepatan yang tinggi gitu. Jadi pacunya dia di angka 80 atau 100 pun itu menurut saya itu udah kenceng banget ya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya lagi rame-rame atau lagi musim mudik, kedua musim musim liburan lah, lagi padat-padatnya tol, teman-teman di angka 80 aja gitu, pelan banget gitu. Maksud itu kalau di tol kan kalau 80 emang pelan banget. Itu tuh aman gitu. Jadi teman-teman pacu dengan kilometer segitu aja cukup gitu, daripada kita lagi padat-padatnya ada yang salip kanan, salip kiri, itu aduh bahaya banget. Kalau depannya lagi ngerem dadak, kita bisa beruntun loh, beneran kita bisa beruntun. Jadi apalagi kan kalau misalnya orang lagi ngantuk, kadang kita 1 detik aja kita merem gitu kan, kita udah lewat, udah bablas. Seringnya tuh kadang teman-teman kalau misalnya berkendara itu, kalau misalnya ngantuk tuh dipaksain, rasanya sih nggak masalah gitu kan ya. Rasanya tuh kita nggak ngantuk, padahal kalau kita sekejap aja 1 detik apa kita ngantuk itu, kalau misalnya lagi padat kita langsung nabrak depannya gitu. Jangan salah, di tol itu larinya kenceng banget, beda kalau kita di Pantura ya. Kalau di Pantura kan pelan-pelannya kita kan ada 40. Kalau di tol jarang kecepatan segitu, jarang, kecuali darurat ya mungkin iya. Cuman kalau misalnya kecepatan di tol gitu kan, teman-teman biasanya kan maju kenceng. Kalau kita pun nggak kenceng, di belakang kita kenceng gitu, atau depan kita kenceng gitu. Kalau kita
apa ya, ngejamkan mata 1 detik apa berapa detik aja udah lewat. Oke teman-teman, ini kayaknya cuacanya hujan ya, hujan gitu banget. Nah ini rencananya hujan. Nah kalau hujan banget kayak gini saya biasanya kecepatan 60, soalnya ngeri takutnya tuh. Nah jadi kalau misalnya kita kan misal kenceng nih, kenceng banget. Nah ada bukan lubang ya, bukan lubang. Jadi kalau lubang itu kan rusak, aspalnya apa namanya, jalannya itu ada yang berlubang rusak gitu kan. Itu juga termasuk membahayakan gitu. Kalau ya yang kedua itu genangan air gitu. Jadi misalnya nih jalur kayak gini, jalur hujan kayak gini, nanti ada aspal yang enggak apa ya, aspal yang atau cor-coran jalan yang enggak rata, itu kan biasanya genangan air banyak banget ya. Kalau kita ngebut dengan kecepatan kencang, kita langsung lalui itu ada genangan air itu, stang sopir ini langsung banting biasanya. Jadi stang tangannya itu langsung ngebanting, pasti langsung oleng gitu. Jadi makanya nggak kuat. Jadi makanya kalau misalnya kalau lagi hujan kayak gini saya biasa kurang kecepatan, jadi kecepatannya itu jadi 60 lah, itu benar pelan banget. Dan kalau hujan deras ini termasuk udah hujan deras banget ini, udah pokoknya tuh hujannya tuh deras banget sampai depan itu nggak kelihatan. Saya langsung nyalain lampu darurat, yang lampu kanan kiri nyala itu lampu darurat saya nyalain, terus jalannya pelan-pelan. Biasanya saya sering di jalur sebelah kiri kan. Kalau misalnya lagi kayak gini, kita ambil jalur kiri terus nyalain lampu darurat, kita pelan-pelan aja, jadi kecepatan 60 jadi aman. Kalau hujan kayak gini sebenarnya sih nggak aman buat berkendara. Kalau dilanjut pun ya teman-teman harus waspada dan pelan-pelan gitu. Jadi jangan ngebut, atau pokoknya tuh kalau misalnya ngebut pasti ngeri banget. Apalagi kalau hujan kayak gini kan licin ya kan. Kalau kita dengan kecepatan nggak usah kenceng-kenceng, misal kecepatan 100 aja, kalau misalnya kita rem pasti waduh kacau gitu. Jadi apa namanya ya, pas ngelem tuh oleng gitu. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau misalnya mau kemana, kalau mau mudik atau mau bepergian atau mau liburan tuh, kalau misalnya lagi kondisi jalan lagi hujan-hujan seperti ini, teman-teman mending saya sarankan rest area. Kalau misalnya benar-benar teman-teman masih kondisinya masih fit atau nggak ngantuk, atau pokoknya tuh apa ya, jadi kerasa nggak ngantuk ya teman-teman, ya lanjutkan saja gitu. Nah kalau kayak gini tuh kan misalnya nih banjir, jalan banyak genangan, ini kan setelah hujan ya biasanya banyak genangan. Nah biasanya tuh bahaya tuh aja tuh, ini sampai nggak kelihatan jalannya, nggak kelihatan jalannya. Nah itu aduh ngeri banget. Itu salah satu faktor kecelakaan tuh seperti itu. Jadi air ada genangan menyiprat ke depan kita nggak kayak tadi tuh kan nggak kelihatan jalannya tuh kan, nutupin jalan tuh. Itu aduh parah banget itu, tadi bikin kecelakaan tuh kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya nah kita jalan sejajar kayak gini, ini kan depan kita atau samping kita atau sebelah kita tuh ada truk, ada apa, kita harus waspada. Kalau bisa kita di sebelah kiri, di belakangnya kan apa tuh kita pelan-pelan, kecepatannya paling pelan, apalah 60 lah atau berapa tuh. Itu menurut saya lebih aman daripada kayak tadi di samping saya ada truk. Nah saya di samping kanannya kalau ada genangan air kayak tadi kan, kalau misalnya kenceng kan nutup jarak pandang kayak gitu, kayak tadi itu nutup jarak pandang, jadi nggak bisa lihat gitu. Jadi apa ya, lebih berbahaya gitu. Jadi ngeri banget gitu. Tadi ini kan hujan, pokoknya tuh kalau cuaca hujan kayak gini teman-teman harus lebih ekstra waspada gitu kan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih banyak. Nah, lanjut yang mau berlibur, yang mau mudik,
selamat berlibur dan selamat apa ya, di rumah aja. Jadi ini lagi corona, teman-teman di rumah aja ya, bantu tim-tim medis, kasihan tuh mereka yang kerja. Oke teman-teman, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video lainnya. Oke, lanjut.